Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada hari ini. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Sebelum kita bekerja atau beraktivitas panjang hari ini, biarlah kita mendasari hidup kita dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dialah yang mempunyai nafas kehidupan kita. Oleh sebab itu, hari ini kalau kita ada sebagaimana kita ada, semua karena penyertaan Tuhan. Amin, saudaraku. Semua karena perlindungan Tuhan. Tuhan yang memampukan hidup kita. Bukanlah kekuatan atau kemampuan kita, tetapi Tuhanlah yang membuat itu semuanya dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari kita mau datang kepada Tuhan dengan segala ucapan syukur kita. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pagi ini Tuhan. Kami membawa segala syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau pribadi yang layak untuk kami tinggikan. Pribadi yang layak untuk kami agungkan Tuhan. Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang layak untuk diagungkan, dipuji. Tuhan, terima kasih untuk pertolongan-Mu, untuk nafas hidup, untuk kekuatan, untuk damai sejahtera yang Tuhan limpahkan buat kami. Aku bersyukur, aku berterima kasih Tuhan buat segala kemurahan, buat segala kebaikan, berkat, anugerah yang melimpah atas kehidupan kami. Tuhan, terima kasih pagi ini Tuhan. Kami akan bawa segala ucapan syukur kami, segala pujian kami hanya kepadamu Tuhan, Bapa yang baik. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory. Segala hormat syukur bagimu. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu Tuhan. Hormat pujian syukur, hormat sembah bagimu. Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan. Syukur tak terbatas, kasih setiamu, rahmatmu, besar setiamu Tuhan. Glory, glory bagimu. Ku memujimu Tuhan. Ku menyembah, ku menyembah. Tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan. Dia berkuasa kalahkan maut, kalahkan maut. Dalam Dia aku menang. Mari sama-sama katakan pujian ini. Tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan. Dia berkuasa kalahkan maut. Dalam Dia aku menang. Sama-sama dalam nama Yesus.
kutuk jadi berkat dalam nama Yesus. Dosa diampuni dalam nama Yesus. Ada kemenangan dalam nama Yesus. Ku dipulihkan dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan, pulihkan setiap kami, apapun keadaan kami, Engkau menerima kami apa adanya. Mari katakan sekali lagi pujian ini. Haleluya. Sekedar hatimu berkata, tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa kalahkan maut, dalam Dia aku menang. Sama-sama katakan, dalam nama Yesus kutuk jadi berkat, dalam nama Yesus dosa diampuni, dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus aku dipulihkan dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tangan, katakan, dalam nama Yesus kutuk jadi berkat, dalam nama Yesus ku diampuni, dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus aku dipulihkan, aku dipulihkan dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih buat pemulihan, buat kemurahan. Aku disembuhkan, aku dipulihkan, aku diberkati, aku mendapatkan kemenangan. Itu daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan, tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa kalahkan maut, dalam Dia aku menang. Mari angkat kedua tangan, katakan, dalam nama Yesus kutuk jadi berkat, dalam nama Yesus dosa diampuni, dalam nama Yesus ada kemenangan, ada kemenangan, dalam nama Yesus aku dipulihkan dalam nama Yesus. Sama-sama, dalam nama Yesus, percaya katakan, kutuk jadi berkat, dalam nama Yesus dosa diampuni, dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus aku dipulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekali lagi dengan iman, dalam nama Yesus.
mendapatkan kemenangan. Ku dipulihkan, ku disembuhkan, ku diberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, ku terima janji-Mu. Terima kasih buat rahmat-Mu, segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu terjadi di hidupku. Yesus, haleluya, terima kasih. Yesus Tuhan, ku mau sembah-Mu, ku mau tinggikan-Mu. Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Kau Raja di atas segala raja. Terima kasih, glory bagi-Mu, bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Yesus, siapapun kami yang lemah hari ini, biar kami berkata, aku kuat dalam nama Tuhan Yesus. Yang tidak berdaya berkata, aku dikuatkan. Yang terbelenggu biarlah berkata, aku dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Engkau Tuhan yang memberikan jaminan, kekuatan, keselamatan, pemulihan, kesembuhan, mengalir, mengalir, mengalir. Ada kekuatan yang baru mengalir, mengalir, mengalir. Oh, Yesus Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu, bagi-Mu. Kau Bapa yang baik Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau yang memberikan kami kesanggupan untuk tetap tegap berdiri. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus. Oh, Kau Bapa yang baik, puji nama-Mu Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, sama-sama katakan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Katakan, di setiap musim kehidupan,
Waktu berlimpah maupun lemah, sama-sama. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari saudaraku, sekali Yesus tetap Yesus, amin. Apapun kondisimu, apapun keadaanmu, sekali Yesus tetaplah Yesus. Sebab ada harapan, ada kekuatan, ada jaminan keselamatan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang limpah buat kami. Mari saudaraku, katakan sekali lagi pujian ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sama-sama katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah imannya hari-hari ini, yang bimbang hari-hari ini, dikuatkan lagi. Biarlah kita berkata bersama-sama, sekali Yesus, tetaplah Yesus. Angkat kedua tanganmu dan biarlah kita berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari sekali lagi, kedua tangan katakan, Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus,
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, sekali Yesus, tetaplah Yesus. Harapanku tak pernah lenyap, takkan pernah sirna. Yesus, Kau penolong, Kau penopang dalam hidupku. Glory bagimu, glory bagimu, ku menyembahmu. Haleluya, glory bagimu, glory bagimu. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Allah yang kudus. Kami agungkan Engkau Raja di atas segala raja. Kami sembah Kau, kami sembah Kau, kami sembah Kau. Oh, kami sembah Yesus. Kau tinggi dan layak diagungkan. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih. Terpuji namamu Tuhan. Dan kami berkata sekali Yesus, tetaplah Yesus di hati kami. Kami tidak akan pernah berpaling dari dunia ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Yesus, rahmat-Mu yang tak pernah berakhir, yang tak pernah berakhir. Kau nyatakan buat kehidupan kami Tuhan. Kau nyatakan buat kami Tuhan, terima kasih. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji-Mu. Kami percaya kebenaran-Mu Tuhan. Berkuasa, hidup ya dan amin. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, ku hidup karena percaya
Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Sama-sama katakan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Makasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya ada kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ada pengharapan, ada kepastian di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau dengar firman-Mu sebagai perenungan kami buat hari ini. Tolong kami untuk kami dapat memahami firman-Mu dengan tepat dan benar. Wahyukan firman-Mu buat hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Bagi-Mu hormat, bagi-Mu syukur, bagi-Mu kemuliaan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada hari ini. Sebelum saudara dan saya bekerja atau beraktivitas, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya mengambilnya dari yaitu kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang pertama
sampai nanti dengan ayat yang kelima. Mungkin firman Tuhan ini saya sudah membagikan karena sudah banyak sekali yaitu renungan-renungan yang saya bagikan. Kalau mungkin ini pernah Anda dengar, tapi saya percaya bahwa yaitu firman Tuhan kita banyak mengambil sebuah perenungan dari sisi yang lain. Ada pewahyuan-pewahyuan yang baru dari sisi lain. Amin saudaraku. Nah baik, saya memulainya di ayat yang pertama. Dikatakan firman Tuhan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat daripada kebenaran ini saudaraku, bahwa jemaat yang ada di Efesus ini dikatakan firman Tuhan, dia giat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Sampai dikatakan tidak kenal lelah saudaraku. Dia terus berusaha yaitu melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata tidak cukup saudaraku kita yaitu melakukan giat tetapi tanpa pengertian yang benar saudaraku. Nah makanya dikatakan firman Tuhan bahwa jemaat yang di Efesus ini dia melakukan pekerjaan Tuhan dengan begitu giat saudaraku. Tetapi dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan berkata bahwa aku mencela engkau. Aku mencela engkau sebab dikatakan bahwa engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dikatakan meninggalkan kasih Tuhan yang semula. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pekerjaan Tuhan apapun yang engkau lakukan buat Tuhan atau aktivitas rohani yang kita lakukan tanpa ada unsur mengasihi Tuhan. Yang kita lakukan dikatakan firman Tuhan seolah-olah buat Tuhan. Seolah-olah yang kita lakukan ini buat Tuhan saudaraku. Dikatakan Tuhan akan mencelah tanpa ada kasih Kristus yang menyertai dalam pelayanan kita. Semua akan dipandang Tuhan tidaklah sempurna. Makanya dikatakan firman Tuhan bahwa engkau giat. Engkau mungkin melakukan semua aktivitas. Mungkin penginjilan, mungkin pelayanan mimbar, mungkin engkau WL, pemain musika, pengkhotbah dan lain sebagainya. Dikatakan kalau tidak ada namanya begini, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan itu adalah sebuah bobot dan kualitas yang sama dan itu tidak bisa dipisahkan saudaraku. Nah seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita bahwa ada imbal balik. Jadi ada untung dan rugi yang kita lakukan waktu kita melayani pekerjaan Tuhan. Kalau itu tidak ada keuntungan buat pribadi kita, kita tidak melakukan itu saudaraku. Nah dikatakan firman Tuhan bahwa apapun yang saudara lakukan, apapun yang kita kerjakan, kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, libatkanlah hati yang mengasihi Tuhan di sana. Amin. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang terjadi bahwa Tuhan mencela daripada jemaat yang ada di Efesus. Tahukah saudara bahwa di pemandangan daripada Tuhan, bahwa kejatuhan di pemandangan Tuhan dan di pemandangan manusia, kejatuhan manusia itu sangatlah berbeda. Kalau menurut pemandangan manusia, kejatuhan itu ketika orang korupsi, ketika orang melakukan perzinahan, ketika orang melakukan yang namanya berkompromi dengan dosa, judi, minuman keras, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk kejahatan dan itu adalah bentuk daripada yaitu kejatuhan. Tetapi tahukah saudara, di pemandangan Tuhan, waktu kita melayani pekerjaan Tuhan, kalau tidak ada unsur kasih di sana,
tidak ada hati yang mengasihi. Dikatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Oh iya saudaraku, ini yang saya mau katakan, ini firman Tuhan. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dengan kata lain bahwa begini, yang kita lakukan, yang kita kerjakan selama ini adalah ada sebuah muatan motivasi yang mementingkan kepada diri kita sendiri, yang terfokus kepada diri kita sendiri, yang seharusnya yang kita lakukan adalah terfokus kepada kerajaan, yang terfokus kepada pribadi Tuhan yang memberikan segala-galanya atas kehidupan saudara dan saya. Amin saudaraku. Nah dikatakan bahwa betapa dalamnya engkau telah jatuh. Waktu saudara dan saya melayani apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara kerjakan, kalau tidak ada hati yang mengasihi di sana, dikatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari siapapun saudara dan saya, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, sertakan hati yang mengasihi, yang sungguh-sungguh, yaitu terfokus kepada Tuhan. Sebab dikatakan kalau kita tidak kembali lagi saudaraku dalam pekerjaan Tuhan, dalam kita sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan, dikatakan bahwa kaki dia itu akan diambil dari hidup kita. Dengan kata lain bahwa begini, kehadiran Tuhan itu sudah tidak akan menyertai lagi dalam kehidupan saudara dan saya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa betapa hal yang menyakitkan, betapa hal yang memilukan, sesuatu yang menyedihkan kalau kita tidak disertai oleh Tuhan. Amin saudaraku. Kalau kehadirannya itu menjauh daripada kehidupan kita, tanpa ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, kita akan mengalami yang namanya kematian dalam kehidupan ini saudaraku. Nah kaki dia itu berbicara tentang lawatan dan kehadiran Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Nah oleh sebab itu, siapapun saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan, apapun yang kau lakukan yang dahulu, mungkin engkau giat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kalau mungkin engkau telah berkali-kali melayani pekerjaan Tuhan dan engkau pernah melakukan hal itu dan menerima sebuah kemurahan dan pemakaian Tuhan secara luar biasa yang datang dalam kehidupanmu. Dan waktu engkau meninggalkan itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini berkata, kembalilah kepada jalan kebenaran saudaraku. Kembalilah dalam sebuah pelayanan yang waktu kita melakukannya, sertakan pula hatimu di sana saudaraku. Supaya kebenaran firman Tuhan bahwa begini, kaki dian itu tidak beranjak dari kehidupan saudara dan saya. Ingat Bapak Ibu, waktu kaki dian atau penyertaan Tuhan hilang dari kehidupan kita, saya bisa membayangkan bahwa tanpa ada kehadiran Tuhan dan unsur Tuhan dalam kehidupanmu, dalam semua sisi kehidupan kita akan mengalami kematian-kematian dalam kehidupan ini saudaraku. Nah oleh sebab itu dikatakan bertobatlah, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Supaya apa saudaraku, ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin dahulu engkau telah giat dalam melayani pekerjaan Tuhan, karena ada sebuah kekecewaan, karena ada sebuah luka hati, enggak bisa mengampuni. Nah itu membuat kita gini, mulai undur daripada Tuhan. Ini yang saya mau katakan, firman Tuhan datang dalam kehidupan kita. Kembali kepada jalan kebenaran, kembali lagi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan sertakan hatimu di sana. Sertakan yaitu hati yang mengasihi di sana. Supaya kaki dian itu tidak diambil dari kehidupan saudara dan saya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pertobatan dari hal-hal yang jahat, oke, kita harus melakukan itu. Tetapi dikatakan bahwa pertobatan untuk mengasihi Tuhan itu lebih penting lagi. Sebab ada banyak hal-hal yang timbul dari apa yang kita lakukan. Kalau itu tidak menguntungkan buat hidup kita, kita tidak mau melakukan itu. Ada untung dan rugi. Kalau itu tidak menguntungkan buat kita, kita tidak mau melakukan itu. Dan memang itu nature kita sebagai manusia. Dan firman Tuhan berkata bahwa waktu saudara dan saya melakukan apapun yang saudara lakukan, kalau tidak ada hati yang mengasihi di sana, dikatakan firman Tuhan, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dengan kata lain bahwa begini saudaraku, kalau saudara dan saya yaitu melakukan, entah saudara melayani, bekerja dan lain sebagainya saudaraku, libatkan hati yang mengasihi di sana. Dan itulah hatinya Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya apa saudaraku, kita
dijumpai oleh Tuhan, yaitu mempunyai hati yang mengasihi buat pekerjaannya dalam hidup saudara dan saya. Jadi sekali lagi, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama punya bobot dan kualitas yang sama. Dan itu nggak bisa dipisahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudaraku, puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan untuk renungan kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, renungan firman Tuhan hari ini datang dalam kehidupan kami, supaya kami dapat mengerti, supaya kami dapat memahami Tuhan akan nasihat firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, tubuh, jiwa, dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya anugerah-Mu menyertai kami sepanjang hari ini. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala puji, segala ucapan syukur kami berikan kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.